Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mustafa Explore. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah cerita. Ya karena mungkin saya lagi belum ada video atau belum ada tempat untuk kita explore lagi. Jadi untuk menghibur kalian semua dimanapun berada, saya ingin membawakan sebuah cerita seram ya. Cerita seram ya, bisa dibilang kayak semacam cerita horor lah ya. Mungkin kedepannya saya akan sering-sering membawakan sebuah cerita kalau memang ada cerita yang dikirimkan kepada saya. Kebetulan saya mendapat sebuah cerita dari salah seorang teman saya di Batam juga ya. Beliau pernah mendapat cerita yang mungkin sampai saat ini masih teringat dan tidak bisa dilupakan. Jadi seperti apa ceritanya? Simak terus video ini hingga akhir. Kejadian ini bermula ketika Rahmat mendapat tawaran kerja di Pulau Batam atau di kota Batam ya. Beliau dapat tawaran kerja dari temannya yang sudah duluan di kota Batam. Karena beliau ini masih lajang pada saat itu, sehingga beliau memutuskan untuk memastikan pekerjaan apa yang bisa dilakukan di kota Batam. Singkat cerita, beliau mendapat salah satu pekerjaan, yaitu driver ojek online. Pada masa itu ojek online mungkin masih belum begitu ramai ya di kota Batam, sehingga untuk mencari atau mendapatkan orderan-orderan itu lebih mudah daripada saat ini. Tanpa berpikir panjang, Rahmat ini langsung bergegas ke Pulau Batam. Di sana, Rahmat disediakan tempat tinggal oleh temannya. Sesampai di Batam, dia tidak langsung bekerja, melainkan dia harus menjalankan beberapa tes sehingga akhirnya diterima di salah satu perusahaan ojek online yang ada di Batam. Seminggu berlalu, Rahmat di sana tidak langsung bekerja, melainkan dia mengitari kota, melihat-lihat suasana jalan-jalan di kota seperti apa medan-medannya, alamat-alamat yang harus dia ketahui sehingga untuk mempermudah pekerjaannya nanti. Setelah hafal, Rahmat pun mulai bekerja dengan mengantarkan salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu, Rahmat terbiasa dengan pekerjaannya itu. Hingga suatu ketika Rahmat mendapat orderan makan, di mana orderan makanan tersebut sangatlah banyak. Setelah makanan selesai, Rahmat pun akhirnya langsung bergegas ke lokasi tujuan. Jalan demi jalan dia lalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Tiba-tiba Rahmat berkata, "Ini aneh." Tak disangka ternyata tempat yang dituju itu adalah sebuah bangunan kosong yang sudah lama sekali terbengkalai. Mungkin kalau kalian orang Batam sangat kenal dengan bangunan ini ya. Dimana bangunannya itu saya juga pernah explore. Itu adalah Ozon, teman-teman. Kok bisa ya ada yang order makanan di Ozon sebanyak itu? Yang kita ketahui bersama, Ozon ini sudah terbengkalai dari tahun 2000-an, teman-teman. Sedangkan kejadian si Rahmat ini sekitar tahun 2017. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Karena takut akan hal yang tidak diinginkan, Rahmat pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu dengan membawa motor yang tergesa-gesa. Dan dia berpikir untuk berhenti melanjutkan aktivitasnya tersebut dan kembali ke kosannya. Sesampai di kosannya, Rahmat pun dengan sukarela memberikan makanan tersebut, membagi-bagikan makanan tersebut kepada teman-teman di kosnya. Dan salah seorang teman bertanya, "Banyak sekali nih, Mat." Rahmat pun menjawab, "Iya, tadi saya dapat orderan fiktif. Masa iya yang order saya itu di bangunan kosong?" Si kawan pun bertanya, "Di mana itu?" Dan Rahmat pun menjelaskan. Dan akhirnya Rahmat tahu dari kawannya tersebut bahwasanya memang tempat itu sudah benar-benar lama terbengkalai, teman-teman.
Hingga pada malam itu Rahmat pun memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rahmat hanya menghabiskan waktunya dengan tidur dan bermain game. Ya, biasalah anak muda pada zaman itu ya teman-teman. Keesokan harinya, Rahmat pun kembali bekerja ketika suasana hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan dengan lancar seperti biasa. Dan si Rahmat pun terus mengaktifkan aplikasi driver online-nya. Hingga suatu ketika di mana pada saat itu maghrib, dia mendapatkan orderan lagi. Tanpa berpikir panjang, Rahmat pun langsung mengambil orderan tersebut dan bergegas ke rumah makan untuk memesan makanannya. Setelah makanan selesai, Rahmat pun langsung bergegas ke tujuan, di mana lokasi tersebut salah satu rumah elit yang ada di Batam. Di perumahan tersebut banyak terdapat rumah-rumah yang megah, besar, dan tanpa mengurangi rasa hormat, si Rahmat meminta izin kepada security untuk mengantarkan makanan ke customernya. Nah, di sini teman-teman, salahnya Rahmat ini dan salahnya security ini sih sebenarnya. Rahmat ini tidak memberitahu blok atau lokasi tempatnya orderan tersebut diorder gitu. Bahkan security-nya tidak menanyakan mau ke blok apa. Karena Rahmat hanya meminta izin masuk untuk mengantar makanan customer. Yang mana security ini bertanya hanya satu, sudah tahu alamatnya? Dan Rahmat pun menjawab, sudah tahu pak. Sesampainya di alamat tersebut, si Rahmat pun langsung bergegas turun dari motornya. Dia pun memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, Rahmat pun berkeliling sekitar rumah tersebut sambil mencari bel. Apakah kemungkinan ada bel di situ? Karena biasanya rumah-rumah elit itu pasti ada bel ya teman-teman. Sambil menelpon customernya. Dan akhirnya Rahmat menemukan sebuah bel di pojok pagar rumah tersebut. Dan ia langsung menekan bel tersebut hingga terdengar suara dari dalam. Tiba-tiba teleponnya si Rahmat dijawab, "Halo Pak, sudah di mana?" Dia menanyakan keberadaan si Rahmat. Rahmat pun menjawab, "Sudah di depan rumah Mbak." "Oh iya Pak, saya keluar dulu sebentar." Akhirnya Rahmat menunggu. Tidak lama menunggu, akhirnya pemilik rumah pun keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an, memakai pakaian yang sangat minim. "Mbak Sari ya?" "Iya Mas, ini uangnya." Mbak Sari menjawab, "Waduh, saya nggak ada kembalian nih Mbak." "Oh ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas," kata Mbak Sari. Sebelum Mbak Sari ini kembali ke dalam, dia memberikan makanannya tersebut kepada Mbak Sari agar sekalian dibawa masuk olehnya. Dan Mbak Sari berkata, "Tunggu sebentar ya Mas," sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. Sari terus berjalan sambil sedikit berlarian ke arah rumahnya. Ya mungkin kayak semacam mau buru-buru untuk memberikan uang kepada Rahmat ini ya. Dan tanpa menutup kembali gerbang rumahnya, sambil menunggu Sari mengambil uang pas, Rahmat pun melihat sekeliling rumahnya yang sangat-sangat mewah, megah. Di depan rumahnya terdapat taman yang dimana tengah-tengahnya ada air mancur yang sangat indah. Sekitar 15 menitan Rahmat menunggu, Sari pun belum kembali lagi. Karena capek, Rahmat pun memutuskan untuk duduk sebentar di sebuah kursi depan rumah gitu ya, kayak semacam dari bata sama semen. Nah, lama Rahmat menunggu hingga sekitar 30 menit. Akhirnya Rahmat pun memutuskan untuk memanggil Sari dari gerbang pintu luar. Entah mengapa si Rahmat ini pun lupa kalau sebenarnya kan ada bel yang tadi di pojok sudut rumah. Sampai tiba-tiba saat si Rahmat sedang memanggil Sari, dia dikagetkan oleh tepukan dari belakang
yaitu bapak security yang tadi dia minta izin sambil berkata, "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam?" Sambil menoleh ke arah Pak Security, Rahmat pun menjawab, "Tadi Pak Sari pesan makanan lewat ojol, Pak." Bapak Security agak sedikit mengajak si Rahmat untuk menjauh dari rumah tersebut dan berkata, "Sini dulu, Mas." Rahmat pun mendekati Bapak Security dan Pak Security berbisik, "Rumah ini sudah lama kosong, Mas." Rahmat pun menjawab, "Mana mungkin, Pak? Iya, pemilik rumah ini sudah lama meninggal dan keluarganya pindah semua," kata Pak Security sambil mencoba menjelaskan. "Kok bisa ya, Pak? Tadi itu padahal ada mbak-mbak yang keluar karena uangnya besar dia berikan kepada saya. Saya minta uang pas hingga akhirnya dia masuk kembali untuk mengambil uang pas. Namun sampai sekarang belum keluar, Pak." Terus Bapak Security ini mencoba meyakinkan si Rahmat dengan berkata, "Coba Mas ke daerah belakang rumah ini." Karena kebetulan tadi pintunya itu kan lupa ditutup gerbangnya kan, teman-teman. Jadi si Rahmat ini coba langsung masuk dan melihat ke bagian belakang. Ternyata tiba-tiba ketika baru melangkah satu kaki masuk ke gerbang tersebut, dia langsung dikagetkan dengan pemandangan yang sangat membuat dia lemes. Karena yang tadi rumahnya cantik, megah, tiba-tiba dia melihat rumah yang sudah tua, lusuh. Bahkan tembok-temboknya sudah banyak sawang-sawang, rumput-rumput juga sudah pada tinggi. Sehingga dia memutuskan untuk kembali mendekati Bapak Security sambil berkata, "Tapi Pak, makanannya tadi sudah dibawa Mbak itu loh masuk ke dalam." Dan Bapak Security menjawab, "Lah, dibawa bagaimana, Mas? Itu loh makanannya masih ada di motor, Mas. Masih nyangkut di motor, Mas." Dek! Seketika Rahmat pun langsung lemas. "Lalu tadi itu siapa, Pak?" Sambil bergemetar, badannya tubuhnya gemetar semua. Pak Security pun mengajak Rahmat untuk ke pos. "Ayo Mas, kita ke pos dulu. Mas tenangin diri dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Setibanya di pos, Bapak Security memberikan segelas air putih kepada Rahmat. Lalu dia menceritakan banyak kejadian sebelum Rahmat mengalami kejadian tersebut. Kebanyakan sih sama. Motifnya memesan makanan lewat ojol. Bahkan ada yang mengantar Mbak Sari ini pulang ke rumah tersebut. Bapak Security ini pernah melihat salah seorang ojek online seperti membawa orang ngobrol sendiri, bahkan menerima uang sendiri hingga akhirnya kembalinya sendiri lagi. Namun banyak juga beberapa dari ojol yang mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru putar balik. Rahmat pun semakin takut mendengar cerita oleh Bapak Security tersebut, hingga akhirnya dia berpamitan dengan bapak tersebut untuk buru-buru pulang. Dan makanan tadi dikasihkan ke Bapak Security tersebut. Setelah berpamitan, Rahmat pun langsung pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada temannya. Hingga akhirnya Rahmat memutuskan untuk tidak mengaktifkan aplikasi ojol tersebut di malam hari. Sejak kejadian itu, Rahmat pun tidak pernah mengaktifkan sama sekali aplikasi ojolnya hingga akhirnya dia berhenti jadi driver online. Ya teman-teman, cukup sekian dulu cerita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah cerita ini seram? Atau mungkin bisa jadi pelajaran untuk kalian yang mungkin profesinya sama dengan si Rahmat ini? Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalin kolom komentar kalau ada masukan saran, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komennya supaya saya lebih semangat untuk menceritakan cerita-cerita yang saya dapatkan dari kalian. Oke, jika kalian punya cerita-cerita seram lainnya, boleh kirimkan cerita kalian tersebut melalui email atau DM IG saya
Linknya ada di deskripsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.